Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ikutin saya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Wa ala alika Wa ala alika wa ashabika wa ashabika ya Nurullah. ya Nurullah. Nabi yang paling mulia, Nabi terkasih, Nabi terpilih, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yawmal qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya berhiaskanlah majlis-majlis kalian dengan berselawat kepadaku, karena salawat ini akan menjadi cahaya untuk kalian nanti pada hari kiamat. Sallu ala al-habib sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih banyak kepada pemimpin daya dan guru-guru daya, Masya Allah, menghormati Al-Faqir dan santri-santri daya juga. Terima kasih banyak atas menghormati wal khusus Masya Allah Muballigh Dawat Islami Tunku Herman At-Tari Qadri, beliau Masya Allah mengundang Al-Faqir. Semoga Allah panjangkan umur semua ustadz Daya Al-Ansar, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa pendiri Daya Al-Ansar Haji Mustafa rahimahullah. Mari kita baca satu kali surat Al-Fatihah untuk mengirim pahalanya kepada Haji Mustafa almarhum. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan berkah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa Haji Mustafa almarhum rahimahullah, dan mudah-mudahan Allah memasukkan beliau ke dalam surga tanpa hisab. Hanya sedikit sekali saya ingin menyampaikan nasihat kepadaku dan kepada kalian belajar mengajar. Yang saya menyampaikan itu untuk saya awalan, dan sanian untuk kalian. Kemarin sebelum 2 hari saya belajar salah satu perkataan, biar kita membahas tentang itu. Saya hadir sama salah satu ulama di Aceh Besar. Saya mendengar daripada beliau belajar daripada salah satu Habib di Yaman. Saya lupa nama Habib. Beliau berkata, al-ilmu bit-ta'allum. Al-ilmu bit-ta'allum. Wal-barakatu bi khidmatil ustaz atau bil khidmah. Al-barakatu bil khidmah. Wal futuhu bi ridal ustaz.
Saya mendengar dan saya hafal dan saya ingin mengamalkan atas ini. Biar antum juga berniat atas ini, karena antum terkait dengan daya. Antum sedang belajar ilmu di dalam daya Al-Ansar. Al-ilmu bitta'allum, kapan Anda bisa belajar? Ilmunya kapan Anda bisa memperoleh? Dengan belajar. Hanya mendengar saja tidak cukup. Harus dengan berusaha, dengan belajar satu sama lain. Di kelas, iya, tapi setelah kelas, setelah zuhur, setelah asar, setelah isya, itu di dalam halaqah 2 santri, 3 santri, 4 santri belajar satu sama lain, memperdengarkan satu sama lain. Satu bertanya, yang kedua menjawab. Itu maksudnya al-ilmu bitta'allum. Jika Anda ingin memperoleh ilmu agama, harus Anda ta'allum, belajar. Tanpa belajar tidak bisa memperoleh ilmu agama. Itu topiknya luas, bisa kita berbicara tentang topik ini 30 menit, tapi untuk singkat cukup. Yang kedua, al-barakatu bi khidmatil ustaz atau bil khidmah. Jika Anda ingin memperoleh berkah ilmu, berkhidmatlah kepada guru kamu. Khidmah itu luar biasa. Anda sudah belajar ilmu, al-ilmu bitta'allum, tapi tahap yang kedua itu berkah. Ilmunya sudah belajar, tapi jika Anda ingin dapatkan keberkahan di dalam ilmumu, harus Anda berkhidmat kepada gurumu. Walaupun Anda mencuci baju beliau, atau mencuci motor beliau, atau mobil beliau, atau membersihkan rumah beliau, jangan rasa malu, jangan terpaksa juga, tapi dengan senang hati. Jika ada perintah suruh daripada ustaz, berdoalah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, hari ini guru saya memerintah kepada saya untuk urusan ini. Biasanya guru memerintah untuk mencuci baju beliau. Contoh ini, bukan di setiap daerah guru-guru menyuruh. Mereka melakukan amal sendiri, amalnya dengan sendiri. Bukan setiap guru menyuruh atau memerintah. Tapi jika disuruh, senanglah, bersyukurlah kepada Allah. Hari ini walaupun guruku memerintah kepada saya untuk mencuci baju, mencuci motor atau yang lain, ini biasanya ya mencuci baju atau motor, tapi hakikatnya beliau ingin memberikan keberkahan ilmu. Anda sedang mencuci baju beliau, tapi di dalam hati dapat yang lain. Kebanyakan santri ingin istiqamah di dalam daya ilmu. Ingin istiqamah. Istiqamah bagaimana? Salah satu cara untuk mendapatkan istiqamah yaitu khidmah kepada guru. Masuklah di dalam hati guru. Jika Anda sudah masuk di dalam hati guru, Anda harus mendapatkan istiqamah di dalam memperoleh ilmu agama. Jadi berkhidmat kepada ustaz. Jika Anda ingin mendapatkan keberkahan ilmu, harus Anda berkhidmat kepada ustaz dengan hormat, dengan adab, dengan sopan. Ya, sambil ini saya ingin menyampaikan. Saya menyempurnakan perkataan beliau. Al-futuh biridhahum atau biridhal ustaz. Futuh,
kesuksesan. Sukses, bagaimana Anda mendapatkan sukses di dalam ilmu agama? Jika guru Anda sudah menjadi senang, sudah ridha denganmu. Jika hati beliau sudah senang, Anda sudah masuk di dalam hati beliau, beliau sudah ridha, berarti Anda sudah sukses. Ini yang penting sekali di dalam memperoleh ilmu agama. Ada santri sudah belajar 6 tahun, 8 tahun, sudah menjadi guru juga. Tapi setelah ini ilmunya tidak beri manfaat kepada umat agama Islam, umat Islam. Dia sudah pandai di dalam daya. Dia seperti Imam Nahaw, Imam Fiqh, hadis apabila belajar 3 kali sudah hafal. Tahfidz Quran di antara 1 tahun atau 6 bulan sudah hafal Quran. Pandai, IQ levelnya tinggi. Tapi setelah lulus alumni, kenapa dia tidak bisa memberi manfaat kepada umat Islam? Karena dia belum bisa masuk di dalam hati guru. Dia tidak bisa belum mendapatkan keberkahan ilmu. Dia belum pernah berkhidmat kepada gurunya. Dia belum mendapatkan ridha gurunya. Oleh karena itu, sekarang beliau bekerja dengan Grab atau sawah. Dia sudah belajar. Sekarang harus dia mengajar kepada umat Islam, tapi tidak bisa. Salah satu sebabnya ini. Jadi salah satu perkataan saya belajar bahwasanya ilmunya sedang diangkatkan, hilang. Sedikit demi sedikit hilang ilmunya, hilang. Sebabnya apa? Ulama besar dari India mereka katakan 2 sebab. Sebab pertama, tidak sopan dengan tidak adab sama guru. Yang kedua, tidak adab sama buku, kitab. Mereka tidak beradab sama kitab, mereka tidak beradab sama guru. Ini dengan 2 sebab ilmunya itu sedang hilang dari dunia. Di dalam kelas ada yang berbicara satu sama lain padahal guru mengajar. Itu tidak sopan. Jika diizinkan HP, jadi guru mengajar tapi santri belajar, bermain game di dalam HP. Bagaimana dia menjadi guru? Santri ini bagaimana menjadi sukses di dalam memperoleh ilmu agama? Di dalam belajar, di antara belajar santri sedang mengantuk terus. Itu juga tidak sopan, walaupun tidak itu sengaja. Tapi jika ada mengantuk, ambil izin daripada guru dan berdirilah. Guru, boleh saya berdiri karena saya mengantuk? Ini tidak sopan, saya mengantuk terus dan guru saya mengajar kepada saya. Ya, berdirilah dengan izin beliau. Terus Anda mengantuk, guru terus mengajar, tidak ada ini. Guru tidak ada di dalam kelas, santri duduk atas kursi beliau atau atas tempat beliau. Itu tidak sopan. Walaupun tidak ada yang melihat, guru juga tidak melihat, santri yang lain juga tidak melihat. Hanya Anda sendiri di dalam kelas. Anda duduk atas kursi beliau atau tempat duduknya, itu tidak sopan. Tidak bisa dapatkan keberkahan ilmu agama. Tidak bisa dapat ridha guru, walaupun beliau tidak tahu. Hendaklah kita beradab. Hendaklah kita berdoa untuk beliau juga. Setelah subuh, setelah zuhur, asar, maghrib, isya, kita berdoa untuk guru kita. Mari kita belajar adab daripada Imam Madhab, Imam Syafi'i
rahmatullahi alaih. Ini hanya saya sampaikan dan Anda akan mendengar saja. Itu mudah. Tapi beramal atas ini itulah susah. Saya akan menyampaikan mudah. Anda akan mendengar. Itu juga mudah. Tapi biar usahakan untuk beramal. Itu bukan susah sekali. Biar mendengar dulu. Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih, waktu beliau ada di dalam kelas atau halaqah ilmu, guru mengajar, di setiap santri di tangan mereka ada kitab. Saya kira Imam Malik rahmatullahi alaih, beliau guru. Ada guru-guru yang lain juga untuk beliau. Saya kira waktu Imam Malik rahmatullahi ta'ala alaih mengajar, ditanyakan kepada beliau salah satu santri yang lain, kenapa di dalam kelas Anda menggantikan halaman dengan pelan-pelan saja, bukan begitu, ada suara sedikit ya, tidak ada suara waktu menggantikan halaman. Kenapa seperti ini? Beliau katakan, saya takut guru saya mengganggu waktu saya menggantikan halaman. Oleh karena itu saya pelan-pelan menggantikan. Ya Allah. Allah. Ini suaranya kecil sekali. Kecil sekali. Akan tetapi lihatlah pikiran beliau. Beliau bukan biasanya menjadi imam mazhab. Beliau menjadi imam mazhab dengan sopan, dengan adab kepada gurunya. Pikiran beliau melihat sensitif sekali. Sensitif sekali. Jadi jika dengan menggantikan halaman, suara ini mengganggu kepada ustaz, itu tidak bagus, tidak cocok, tidak baik. Seperti ini harus kita juga memikirkan. Jika saya tidak memperdengarkan, tidak setor kepada guru saya, 2 halaman, 1 halaman yang sudah diberikan oleh ustaz, ustaz merasa tidak enak. Hendaklah kita memikirkan, jika saya melakukan seperti ini, guru saya merasa. Kita memikirkan dulu. Kita mempersiapkan diri kita sendiri untuk adab kepada guru kita. Salah satu contoh lagi, Imam Tafsir. Imam Tafsir. Ilmu tafsir ada imam. Setiap ilmu ada imam yang paling tinggi di dalam ilmu itu. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau di dalam ilmu tafsir tidak ada sepertinya. Suatu kali beliau keluar dari rumah, pergi ke rumah guru. Ingin mengetuk pintu karena ada suatu, mungkin ingin bertanya atau ada suatu yang titip atau mungkin memberikan atau bermusyawarah. Beliau ingin mengetuk pintu tapi berhenti karena sudah belajar bahwasanya mengetuk pintu guru itu tidak sopan. Apakah di dalam kitab Ta'limut Ta'allum, Tariqut Ta'allum tidak ada? Saya kira ada. Di dalam kitab ini ada, tapi amalia tidak ada. Yang penting amalia, ilmu, masya Allah semua santri sudah tahu. Mengetuk pintu guru itu tidak ada, walaupun ada urusan penting. Beliau berhenti. Dan saya sering sampaikan, itu padang pasir, bukan Indonesia, di mana ada mendung dan hujan banyak.
Ada pohon-pohon banyak. Cuacanya juga luar biasa. Di sana Al-Madinatul Munawwarah, padang pasir, panas. Beliau duduk di luar rumah, gurunya sedang menunggu. Kapan saja guru sendiri keluar, saya akan ketemu dengan beliau. Sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, kerabat Rasulullah, Abdullah bin Abbas, Imam Tafsir, duduk di luar rumah gurunya dan sedang menunggu. Berapa jam? Wallahu alam. Di antara ini karena ada angin panas dengan pasir juga. Pasirnya datang kepadanya, jenggotnya sudah penuh dengan pasir, imamahnya sudah penuh dengan pasir, bajunya penuh dengan pasir. Beliau nunggu, sabar, tahan. Setelah beberapa jam, wallahu alam, gurunya keluar. Guru beliau keluar. Tiba-tiba apabila melihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mewujud berada di luar pintu, beliau takut, terkejut. Wahai Abdullah bin Abbas, dari sejak berapa jam Anda ada di sini? Karena bentuknya memberitahukan jenggot imamah, baju penuh dengan pasir. Guru, enggak apa-apa karena saya tidak sopan jika saya mengetuk pintu. Ya Allah, ya Allah. Beliau nangis. Siapa? Guru. Guru nangis. Wahai Abdullah bin Abbas, saya berpikir pada hari kiamat jika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya, apakah sepupuku duduk di luar rumahmu dan menunggu beberapa jam dan Anda ada di dalam rumah istirahat, bagaimana saya menjawab? Beliau nangis dan meminta maaf kepada santrinya. Meminta maaf, ya Abdullah, mohon maafkan aku, memeluk beliau dan meminta maaf. Jangan seperti ini wahai guru, wahai santriku. Seperti ini santri beradab sama gurunya. Beliau menjadi imam tafsir. Di dalam tafsir tinggi sekali ilmunya. Suatu kali gurunya keluar dari rumah dengan kuda. Beliau sudah duduk atas kuda dan Abdullah bin Abbas sudah melihat. Beliau lari-lari kepada gurunya. Lari-lari dan memegang ini, apa namanya, tali kuda memegang. Gurunya melihat, wahai Abdullah, kenapa seperti ini? Beliau kata, saya diajarkan adab sama guru seperti ini. Beliau turun langsung. Beliau kata, saya diajarkan adab sama kerabat Rasulullah seperti ini. Beliau tidak sedang duduk, tetap duduk atas kuda. Beliau juga turun. Allah, lihatlah adab sama gurunya. Ini jalannya itu antum sedang berjalan atas jalan ilmu agama, yaitu dalam daya. Penting sekali. Jika Anda ingin melewat waktu, ya 8 tahun mudah lewat. Tapi jika Anda ingin menjadi ulama besar, kiai ustadz besar, supaya Anda berkhidmat kepada umat Islam, harus Anda berusaha yang benar-benar, berjuang untuk ilmu. Ekonominya mungkin sedikit, uang jajan tidak ada, tapi istiqamah. Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala yatim. Beliau yatim. Setelah 2 tahun ayah beliau sudah meninggal di Yaman. Beliau lahir di Yaman. Beliau pindah ke Makkah sama ibunya. Dan di sana tidak ada uang juga. Ibu beliau ingin mengajarkan anaknya. Waktu beliau umurnya saya kira 6 tahun atau 7 tahun, beliau dimasukkan di Dayak, tapi
makannya tidak ada, uang makan tidak ada. Beliau berbicara sama pemimpin, wahai pemimpin, anak saya ingin belajar. Apakah bisa belajar tapi tidak ada uang untuk makan dan yang lain sebagainya. Beliau kata, oke, bisa dia menjadi satpam atau security untuk malam. Dia berkeliling-keliling di daerah dan mengawas atau patroli, ya, satpam security. Oke, bisa, anak saya bisa. Muhammad bisa? Iya bisa, kenapa saya tidak bisa? Namanya apa? Imam Syafi'i namanya apa? Santri, bukan guru. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Itu namanya atau lakabnya? Namanya. Lakab, masya Allah. Namanya apa? Muhammad. Oh, Muhammad itu dari santriwati, bukan santriwati. Berarti santriwat sedikit belakang dan ladies first. Ganti posisi. Oh, masya Allah. Namanya Muhammad. Nama ayahnya? Lihatlah dari belakang, bukan dari sini. Allah, berarti mereka IQ levelnya tinggi. Baik. Jadi namanya Muhammad bin Idris. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Beliau berkeliling-keliling patroli satpam security di waktu malam dan waktu siang beliau belajar. Ekonominya rendah sekali, tapi beliau sudah belajar. Istiqamah. Masuklah di dalam hati guru, berkhidmatlah kepada guru dan dapatkanlah ridha guru. Insya Allah Azza wa Jalla Anda bisa menjadi guru besar, ulama besar, kiai besar, da'i besar, insya Allah. Jazakumullah khairan. Ini saja yang saya ingin sampaikan karena ada perjalanan lagi depan. Untuk beramal cukup ini, untuk berbicara iya banyak sekali, tapi biar kita beramal saja atas sedikit ini, insya Allah kita dapatkan keberkahan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Salah satu syair diminta biar saya baca dengan bahasa sendiri. Ilmu padya par adab na sikhiya ki padhna ilm padh ke Baik, ini syair, salah satu syair daripada salah satu wali min awliyaillah, namanya Sultan Bahu. Oleh karena itu terakhir ada namanya Hu. Jadi itu nama atau lakab beliau Hu. Jadi nama beliau Sultan Bahu rahmatullahi ta'ala. Beliau menulis syair ini, beliau menasihati kepada kita yang belajar ilmu agama. Beliau kata sudah memperoleh ilmu agama, akan tetapi belum belajar adab, tidak ada faedahnya untuk memperoleh ilmu agama. Sudah memperoleh ilmu agama, akan tetapi tidak belajar adab, wahai santri, tidak ada faedahnya untuk belajar ilmu agama. Salah satu kata dari tabi'in, saya ingat, haula'i yata'allamuna al-adaba kama yata'allamuna al-hadith. Mereka belajar adab seperti mereka belajar hadis. Al-hadith. Mereka belajar adab seperti mereka belajar hadis.
Jadi subhanallah, setiap hari salah satu materi, salah satu kelas itu murni untuk belajar adab. Bagaimana saya bisa beradab sama guru saya, sama kita, sama daya, sama yang lain. Yang penting guru. Jadi mereka ada kitab khusus, ada guru khusus yang mengajar kepada santrinya hanya adab. Bagaimana adab? Dan setelah itu membuatkan mereka mempraktekkan. Jadi ilmu pada par adab nasikhiya ki karna hai ilmu pada ke. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mohon doakan al-faqih. Insyaallah di Banda Aceh dibangunkan asrama untuk tahfidz Quran, dan insyaallah setelah itu daya untuk ilmu salaf di Aceh besar dan tahfidz Quran di Banda Aceh. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah doa santri dan berkah doa guru-guru. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ma'adin al-judi wal karami wa alihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unfana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limurshidina wa liasatidatina wa lijami'i mashayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana, Allahumma barik lana fi 'ilmina وعملنا وإخلاصنا وتقوانا ورزقنا وعمرنا وأوقاتنا آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم امدد معهد الأنصار. اللهم بارك في طالباتهم وطلبتهم في معهد الأنصار. اللهم بارك لهم في علمهم يا الله. اللهم أبعد هذا المعهد عن سوء النظر يا الله، عن سوء الحاسدين، عن الحاسدين، عن المبغضين، عن أعداء الدين يا الله. آمين يا رب العالمين، بجاه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. وصحبه أجمعين.
أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam